teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama aku, Marlin. Hari ini cuaca di Belanda itu agak sedikit mendung-mendung gimana ya di pagi hari. Tapi nanti siang itu bakalan sedikit sunny. Dan aku nggak sabar banget untuk ngajak kalian keluar karena aku tuh pengen ke suatu tempat, yaitu Monumen MH17. Apa itu MH17? Kalian pastinya udah tahu kan ya. Tapi kalau in case kalian nggak tahu, it's fine. Itu adalah monumen pesawat yang mana pernah jatuh ditembak. Dan pesawat itu adalah pesawat Malaysian Airlines dengan kode MH17 yang depart daripada Bandara Schiphol di Belanda menuju ke Kuala Lumpur di Malaysia. Dan kejadiannya tuh terjadi pada bulan Juli 2014 yang silam. Dan kalau nggak salah, black box-nya itu dari kokpit pesawat sudah ketemu di tahun 2016 dan sempat ada investigasi yang terus berlanjut, kalau nggak salah sampai hari ini pun belum selesai-selesai. Dan aku agak sedikit lupa gimana hasilnya atau perkembangan kasusnya karena sibuknya pekerjaan. But anyway, aku mau ajak kalian ke sana bukan hanya karena aku mau kasih tunjuk kalian, tapi aku juga ingin tahu dan ingin berdoa buat arwah-arwah yang mana sudah pernah meninggal pada kejadian naas tersebut. Jadi pesawat tersebut adalah pesawat yang pernah ditembak dengan rudal dan akhirnya tuh jatuh di perbatasan ya negara Ukraine. Dan rudal tersebut adalah milik Rusia. Itu kisahnya cukup pelik ya, cukup rumit juga. Jadi kalau kalian yang mungkin penasaran pingin lihat atau pingin tahu lebih jauh, kalian bisa ikutin vlog aku. Dan pastinya kejadian tersebut sudah menaaskan kurang lebih 289 atau 290 orang ya di dalam pesawat, semuanya meninggal dengan keadaan yang udahlah benar-benar mengerikan sebenarnya. Teman-teman, aku juga mau kasih kalian warning. Apabila kalian menonton video ini bukanlah video yang macam fun-fun yang seperti biasanya aku bikin, tapi di video ini kalian bakal mungkin mengenang masa lalu yang gelap, dan kemungkinan beberapa di antara kalian memiliki mungkin keluarga atau pacar atau tetangga, teman-teman yang pernah hilang di dalam hidup kalian karena kejadian naas seperti pesawat jatuh atau pesawat ditembak dengan rudal. So, kemungkinan bakalan ada yang namanya perasaan-perasaan sedih, trauma, kecewa. Ya, aku harap kalian sudah sadar terlebih dahulu di awal-awal, dan itu bukan intensi aku buat bikin kalian sedih. Pastinya aku ingin menunjukkan ke teman-teman bahwa ini loh ada monumennya. Dan yang kedua, aku juga mau berdoa sama-sama dengan kalian kalau kalian menonton juga buat arwah-arwah yang ditinggalkan. Karena mereka tuh meninggalnya bukan dalam keadaan yang tenang. Ya, itu sangat mendadak sekali dan sangat mengerikan pastinya. So, kita bisa juga meluangkan waktu untuk merefleksikan apa artinya hidup ini buat kita. Ya. So, kita juga mau mengenang beberapa korban yang mana dari Indonesia, ada orang tua, ada bayi juga. So, ya itulah kejadian naas ya, hidup orang tidak ada yang tahu. Sekarang aku akan langsung makan, ganti baju, dan siap-siap keluar, jadi ikutin terus. Sekarang aku sudah tiba di lokasi. Ini cuacanya cukup bagus, cukup cerah. Hanya saja agak dingin, sayangnya ya. Dan ini aku lagi jalan masuk ke monumennya sendiri. Jadi jalan untuk menuju ke monumen itu masih jauh di dalam ya. Kita akan menuju ke sana. Moga-moga dalam waktu 10 menit kita akan sampai.
Sedikit lagi teman-teman, itu di depan sana kalian bisa lihat nggak ya? Pokoknya yang ada putih-putih itu. Dan ini aku sudah masuk ke areanya. Nah, tembok yang putih itu adalah entrance monumennya. Di sini terdaftar nama-nama penumpang, total ada 298 penumpang yang ada. Monumen MH17 ini direalisasikan pada tahun 2016 akhir, jadi 2 tahun setelah persiapannya sendiri ya, dan dibuka pada tanggal 18 Maret 2017 dan pada saat itu juga pohon pertama ditanam. Tujuan daripada monumen ini dibangun untuk mengenang memori-memori daripada korban penumpang dan membuat memori tersebut tetap hidup. Jadi skemanya adalah seperti ini, seperti lambang pita ya, dan setiap bulatan yang ada di sini itu melambangkan pohon dan mereka semua diberikan nomor. Di tempat ini ada beberapa jenis pohon yang berbeda-beda dan pastinya nanti kalau pada musim panas atau musim semi mereka akan berbuah. Papan ini kita bisa membaca keterangan daripada monumen MH17. Jadi pada tanggal 17 Juli 2014 kita kehilangan 298 korban di pesawat MH17. Lokasi daripada monumen ini itu dekat dengan Bandara Schiphol di Belanda. Jadi kalian secara tidak langsung, kalau kalian ke airport atau dari airport ke kota-kota lain, kalian akan melewati lokasi ini secara tidak langsung melalui jalur mobil ataupun kereta. Ini adalah skema daripada tempat tersebut ya, tidak hanya modelnya pita, ini aku juga mau kasih tunjuk ke kalian. Di sini ada lingkaran bulat yang besar mengelilingi pita tersebut. Itu adalah bunga matahari yang nantinya kalau musim panas atau musim semi, dia itu akan mengembang bagus banget teman-teman. Macam begini. Ya, ini bagus banget. Ini aku baca juga, nanti di tengah-tengah daripada monumen MH17 itu bakalan ada amphitheater. Ya, amphitheater itu tengah-tengahnya lagi itu ada kayak macam lempengan. Dan di lempengan tersebut itu tercantum ukiran nama-nama para korban. Dan juga di lempengan tersebut itu nanti akan merefleksikan sky ya, langit yang biru. Jadi itu ada maknanya juga. Makna daripada refleksi langit yang biru atau awan itu juga akan mengingatkan kita kepada kesedihan ya, sorrow, dan juga penghormatan kepada sahabat-sahabat kita yang meninggal. Jadi ketika matahari nanti bersinar itu benar-benar akan menyinari lempengan tersebut. Jadi buat kalian-kalian yang mau membaca, aku juga persilahkan. Di sini aku sambil membaca dan juga aku nge-shoot. Di sini juga ada rules of conduct, yang mana artinya peraturan selama kalian mengunjungi monumen MH17 ya. Yang pertama, kita harus considerate atau juga memaklumi para pengunjung yang lain yang juga lagi bersedih, dan kita tidak diperbolehkan untuk memetik bunga-bunga maupun tanaman-tanaman yang ditanam. Kita hanya boleh memasuki monumen dengan kaki, ya jalan kaki, atau dengan kursi roda buat teman-teman yang mungkin tidak bisa berjalan kaki. Kita juga tidak boleh membuang sampah sembarangan, hanya boleh dibuang di tempat-tempat yang sudah didesain untuk membuang sampah. Dan apabila kalian mau memberikan karangan bunga, kalian bisa memberikan atau meletakkan di bawah pohon, dan juga memorial, ya tempat tadi amphitheater yang ada lempengannya itu. Dan yang terakhir, merokok itu tidak diperbolehkan di tempat ini.
Teman-teman penonton, ini adalah rancangan daripada monumen MH17 sebelum monumennya sendiri itu benar-benar dibuat. Ya, jadi ini hanyalah rancangan skema arsitekturnya dan semua serba dilakukan dengan komputer. Dan kita sebentar lagi akan melihat bagaimana aslinya. Oke teman-teman, ini aku sudah ada di depan monumen MH17 dan di sini ada board atau papan yang ada keterangannya. Kita bisa membaca sebentar ya. Ini nama-nama victimnya. Ada yang mencantumkan gambar dan hati. Ini nama-nama daripada penumpang MH17 yang menjadi korbannya. Ini tadi juga sudah disebut ya, 298 penumpang. Nanti ini semua akan berbuah di saat yang tepat. Sekarang pohonnya masih kecil-kecil, jadi mungkin masih kelihatan ranting-ranting aja. Dan di sini komplit ya, keterangan-keterangannya pohon apa aja yang ditanam berdasarkan kode warna, dan juga nanti bunga mataharinya ini ada jumlahnya ratusan. Nanti di tengah-tengah ada bulatan ini, lempengan, itu namanya iris. Nanti aku akan juga bawa kalian ke sana. Teman-teman, ini semua sudah aku baca dan sekarang kita bisa langsung ya. Yuk, sekarang aku sudah merasakan kesedihan sedikit, tapi kita akan tetap lanjutkan perjalanan ini, oke? Tembok putih ini adalah gerbang utama daripada National Monument MH17. Dan sebentar lagi kita akan melihat banyaknya pohon-pohon yang ditanam, dan setiap pohon itu diberi nomor. Jadi nomor-nomor tersebut adalah nomor kursi penumpang daripada korban pesawat MH17. Dan setiap nomor ada namanya. Bawah pohon tersebut, kita doakan ya, semoga mereka arwahnya pun bisa tenang. Ini adalah contoh pohonnya. Jadi setiap pohon tidak hanya diberi nomor, tapi juga plat nama dan bendera. Dan di sini pohonnya itu berbeda dengan pohon yang di sebelah sana. Total ada sekitar 10 pohon yang ditanam di tempat ini. Itu tempat yang ada lempengannya, namanya iris. Aku akan bawa kalian turun ya. Jadi ini tempatnya kayak undak-undakan gitu. Dan semakin kelempengan itu letaknya semakin turun. Di sini tempatnya tuh sunyi, tentram, dan perlu diketahui para penumpang di pesawat ini itu berasal dari berbagai macam warga negara ya. Ada Indonesia pastinya, ada Malaysia, Belanda, Belgia, Inggris, dan lain sebagainya. Juga orang tua sampai anak muda, bahkan bayi. Dan teman-teman, ini aku sudah ada di tengah-tengah amphitheater. Dan di sini ada piringan hitam yang namanya iris ini. Ini bentuknya seperti mata ya. Dan di matanya ini terdapat ukiran nama-nama para penumpang, nama lengkap daripada penumpang. Dan di sini kita bisa melihat bukan hanya saja ukiran nama-nama, tapi juga refleksi daripada langit yang biru, awan yang putih. Seperti layaknya kalau kita di pesawat dan kita melihat window seat, itu adalah refleksi daripada lempengan hitam ini. Teman-teman, ini aku udah berdoa juga untuk arwah-arwah yang ditinggal, dan juga semoga kasus ini tuh bisa selesai. Jujur kayak perasaan merinding, ngeri, sedih itu pastinya ada di tempat ini. Guys, ini aku baru nemu. Aduh, ini sepertinya bakalan mau hujan deh. Langitnya udah kayak biru-biru, gelap-gelap begitu. Jadi ini adalah
punyanya orang Indonesia. Kita bisa lihat ya di sini ada cantuman bendera Indonesia. Ups, maaf, sedikit menangis. Nah, kita turut berdoa. Yang ini masih muda juga, umurnya 24 tahun. Ya. Dan dia sudah meninggalkan dunia ini. Dan di sana kita bisa lihat ladang sunflower-nya, tapi masih belum tumbuh ya, karena masih benih. Kita akan tunggu tahun depan, seharusnya nanti dia akan berbunga. Di sini ada bayi umur 3 tahun namanya Sri. Ini harusnya orang Indonesia ya dari namanya, dan orang tuanya juga seharusnya duduk di sampingnya. Coba kita lihat ini. Tadi nomor 56, sekarang nomor 55, Arjuna. Ya, Arjuna nih sepertinya ayah ya, nama pria. Nama Indonesia sekali. Kalau ini Yuli Hastini, nomor 57, berarti ini adalah ibunya. Alright guys, ini sekarang sudah jam setengah 7 malam dan waktunya untuk makan dengan segera. Aku sudah punya rendang, aku sudah punya nasi, tinggal sayurnya tinggal sedikit. So, aku bakalan curhat sambil masak sayur. Ya, kalian temenin aku ya. Oke, ini ada ananas. Baunya enak. Tadi sebelum pergi udah bikin jahe, nanti tinggal dimakan. Jadi hari ini aku bakal masak sayurnya itu ini cauliflower. Cauliflower ini kayak flower ya, bentuknya gede banget, tapi ini sudah potong-potong kecil. Apa sih ini namanya, kayak brokoli putih begitu nggak? Cauliflower, terus tumis dengan bawang putih ya, jadi putih dengan putih. Terus ini aku ada rendang warnanya sampai hitam. Mau cerita, tapi ceritanya di mana ya sambil masak begini. So teman-teman, ya taruh mana sih, sini aja deh. Jadi teman-teman, ini sambil aku masak, sambil aku berceloteh juga mengenai perjalanan hari ini, sambil nunggu cauliflower-nya ini mateng. Apa sih cauliflower itu bahasa Indonesianya? Bukan brokoli putih. What is that? Flower bunga, kol bunga, ya kol yang bentuknya bunga, exactly, that's the word, cauliflower atau kol bunga ya, bukan brokoli putih. Anyway, sambil nunggu kol bunganya itu mateng, aku mau curhat sebentar mengenai kejadian hari ini. Pastinya aku senang banget bisa berkunjung, dan juga tadi aku di sana tuh menghabiskan kurang lebih 1,5 jam ya, cukup lama. Perjalanan sendiri ke sana itu kayak dari bus station masuk jalan kaki itu sudah 15-20 menit. PP 40 menit itu habis di jalan. Terus sisanya aku di sana muter-muter bikin video, dan juga aku sempat sit down and reflect. Duduk sambil berefleksi, what's the meaning of this life
And what if tomorrow I die? Jadi dua pertanyaan itu aku sudah bawa dari rumah. Apa artinya hidup ini buat aku? Dan kedua, bagaimana kalau misalkan besok aku meninggal di dalam kejadian yang naas? What happened? Di situ aku masih belum bisa menjawab sepenuhnya, tapi yang pasti aku menyadari arti hidup ini buat aku. I don't wanna waste my time, dan aku juga mau menghabiskan lebih banyak waktu dengan orang-orang yang aku sayangi, keluarga terutama ya, good friends, sahabat-sahabat dekat aku. Dan aku cuma mau kasih pesan aja buat kalian juga, jadi don't waste your time. Apabila kalian tahu kalian gak suka sama seseorang, daripada kalian itu suka gosip di belakang, atau lambe kalian tuh lambe turah, suka ngomongin A, B, C, D, E, listen, you will go nowhere but hell. Karena di ajaran manapun itu tidak dibenarkan ya. Jadi lakukan semuanya yang terbaik, do good, be good, and pray. Cuman itu aja sih pesan aku. Jadi jauhkan juga diri dari hal-hal yang negatif. Gunain waktu kalian yang cuma sedikit di dunia ini. Banyaklah menanam sesuatu yang baik, dan enjoy the life. Itu aja sih. Semoga ini bisa berkesan. Menurut aku ini sangat berkesan sekali ya perjalanan hari ini. Selama ini aku banyak sekali ya kekurangan, dan aku terus memperbaiki diri aku. Aku nggak mau jadi Merlin yang kemarin. Aku mau jadi Merlin yang tiap harinya itu lebih baik, and lebih baik. That's it. Beneran udah mulai masak. Ini kuah kecap juga ya. Enak banget pastinya. Itu tadi teman-teman, agak sedikit terganggu dengan proses memasak. By the way, sampai di mana tadi bicaranya? Sampai digunakan waktu yang kalian punya sebaik-baiknya. Jadi jangan suudzon ya, jangan suka selalu berprasangka buruk, ataupun kalau kalian tahu seseorang tuh sudah punya celah tapi kalian masih sebarkan terus-menerus, dikasih bumbu-bumbu. Aku rasa itu sama sekali nggak bagus ya. Janganlah menipu, jangan berbuat jahat. Semualah yang, kalau kalian Nasrani pun kalian tahu 10 perintah Allah itu apa aja, basisnya itu ada di setiap agama. Aku rasa sama ya basisnya. Jangan membunuh, berbuat jahat, menipu, mengambil milik orang ya, itu jangan. Kita nih sudah hidup di dunia yang penuh dengan drama, so do not create your own drama, because ain't nobody got time to watch your drama. Oke teman-teman, sekarang aku mau masak, aku mau makan juga, dan aku harap kalian bisa enjoy video hari ini. Terima kasih atas sokongan kalian, dan jangan lupa untuk klik button subscribe, like. Apabila kalian memiliki pertanyaan atau ide-ide kreatif, silakan kalian langsung komen di kolom komentar. See you, bye. No matter what you say, no matter how hard you try, this is the only way. Well, you know it never could be like it was before. No matter how hard I try, I just can't let you stay. My hands are tied because we can't get past the same old problems that we talk about. We keep on talking about how you run my heart in circles, and you think that I'll just wait for you to come around, but you won't come around. And I don't want your love no more, no more. No, I don't want your love no more, no more. Every day I'm hurting more and more, but I don't want your love no more, no more. No matter how hard I try to not let you back in, forgiveness is so easy when you got a lot to give. You can only take
take so much before there's nothing left.